semuanya, bertemu lagi di YouTube channel Amalia Prila Subandi. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Nah teman-teman, sebelum saya membahas, jangan lupa klik like dan subscribe. Yang belum subscribe, ayo yuk kita subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu kan gratis sih teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah teman-teman, sekarang saya akan membahas ya tentang apa ya, tentang mencari jodoh kayak gitu teman-teman, atau mencari hubungan atau relationship dalam bahasa Inggrisnya. Kayak gimana sih nyari pasangan lawan jenis itu, harus kayak gimana? Udah bergaul nih, udah ikut organisasi kayak gitu, udah banyak ikutan aplikasi dating nih, tapi kok jong terus ya, gimana sih harus dapet kayak gitu teman-teman? Pasti semua orang hampir ngalamin yang kayak gitu ya teman-teman ya, bukan pribadi aja, banyak yang kayak gitu. Karena apa? Karena mencari pasangan atau relationship itu kayak mencari apa ya, sebuah kecocokan teman-teman ya. Namanya juga nyari teman hidup atau pasangan hidup ya, otomatis harus satu visi misi dong, nggak mungkin beda misi gitu. Nanti gimana caranya ngejalaninnya kalau misalnya beda misi? Bisa-bisa terus cekcok terus teman-teman. Nah teman-teman, saya mempunyai beberapa saran ya sebelum kalian bermain aplikasi dating online. Yang kayak gimana sih kak? Sarannya kayak gimana? Terus kudu gimana gitu biar dapetin orang yang baik. Karena kan seperti yang kita tahu, aplikasi dating online itu kayak apa ya, kayak beli kucing dalam karung teman-teman. Karena apa sih? Karena kan itu kan bukan di dunia nyata gitu ya, bukan real, itu cuma di internet. Jadi kalian cuma sebatas melihat foto gitu aja, nggak tahu kehidupannya kayak gimana, nggak tahu kesehariannya kayak gimana, terus nggak tahu, pokoknya cuma ngeraba-raba di foto gitu teman-teman. Jadi sebelum saya membahas, simak terus ya, pokoknya simak sampai selesai. A few moments later. Di online kayak gitu, saran saya kalian itu harus bener-bener mencari teman. Karena apa ya, karena apa-apa kan dari teman dulu. Harus mencari teman yang benar-benar real gitu teman-teman, yang jelas gitu profilnya, jangan yang jong gitu, jangan asal-asalan nyari profil ganteng tapi dilihat biodatanya itu kayak gimana teman-teman. Biodatanya itu lengkap gak? Kalau misalnya biodatanya lengkap, oke, udah lengkap dari mulai pendidikan, terus dari mulai hobi, usia, biasanya kan suka ada yang tertera kayak gitu ya pokoknya. Terus udah kayak gitu ngelihat fotonya gitu teman-teman, fotonya kayak gimana, apa fotonya pemandangan atau fotonya cuma boneka. Harus foto profil real ya, foto face muka gitu yang jelas, jangan cuma fotonya ada nih muka nih tapi kok cuma satu. Kalau bisa mah jangan satu ya teman-teman ya, nyari fotonya yang banyak, yang jelas, yang tahu kehidupannya. Misalnya fotonya foto dia kerja, foto dia ketika liburan, pokoknya lengkap gitu teman-teman. Yang pertama itu kan foto ya, oke ya, foto sama isi profilnya. Yang kedua, kalian itu pas PDKT lagi guys, PDKT sebisa mungkin kalian komunikasinya itu harus intens teman-teman. Jadi saya mah orang luar negeri kak, bisa komunikasi intens. Nah misalnya gitu, oke, emang sih orang luar negeri itu kan jarang komunikasi. Kalau misalnya orang lokal sih sehari satu kali itu udah pasti ya teman-teman ya. Kalau misalnya orang luar negeri, oke, nggak apa-apa gak komunikasi, tapi minimal itu 3 hari sekali lah, nggak apa-apa kalian komunikasi. Jangan sampai mingguan gitulah teman-teman. Karena apa? Mencurigakan kalau mingguan, takutnya kan bini orang gitulah ya, kita kan nggak tahu. Jadi sebisa mungkin komunikasi itu intens teman-teman. Jangan sampai ghosting gitu, menghilang bagai ditelan bumi lah. Kalau bisa mah kalian nyarinya yang intens komunikasinya. Biar apa? Karena sebuah hubungan itu yang baik di awal dibangun dari komunikasi gitu teman-teman. Yang ketiga, hindari pasangan atau PDKT kalian yang sering meminta duit guys. Itu udah banyak banget realita, dan saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu guys. Pokoknya baru juga kenal beberapa bulan, dia udah berani minta duit guys, duit
cuy. Masa cowok minta duit ke cewek guys? Cewek aja banting tulang cari duit, kaki di kepala, kepala di kaki. Dia bilang jangan maulah kalian ngirimin duit cuma alasan harga tiket mahal atau gak punya duit atau pokoknya kayak gitulah. Iya, sebelangsak-belangsaknya cowok menurut saya pribadi ya. Belangsak-belangsaknya cowok kalau misalnya dia punya harga diri, dia tuh nggak bakal berani minta duit ke cewek guys, meskipun dia ngomong pinjem lah kayak gitu, pinjem alibi lah teman. Jadi saran saya kalian hindari sama cowok yang suka minta-minta guys. Belum jadi suami istri aja udah minta-minta, apalagi nanti kamu jadi pemajikannya guys, itu bahasa pemajikannya. Tapi kalau misalnya kamu jadi istrinya guys, aduh bisa kalian banting tulang, banting setir. Saran saya cut aja deh kalau udah nemu orang yang minta-minta meskipun cuma pulsa 10.000. kayak gitu juga guys. Modus yang selanjutnya adalah hindari cowok yang cabul. guys. Cabul tuh udah banyak banget, itu udah bukan rahasia umum lagi. Banyak aplikasi dating itu orang-orang nakal guys, cuma cari yang hepan aja. Jangan maulah kalian kenalan sama orang yang cabul kayak gitu guys, iming-iming lah, minta foto pelorot kayak gitu. Cut lah, saran saya lah, pasti udah tahu lah kita itu kan orang timur ya, punya budaya gitu ya, budaya sopan santunnya itu udah good banget dan udah terkenal. Jadi saran saya jadilah diri sendiri guys, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kalian jangan mau nyamperin ke cowoknya ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemuan atau apa-apa, jangan mau ke kotanya dia lah, biarin dia yang datang gitu guys, saran saya. Karena apa teman-teman? Karena kan apa ya, gak etis lah cewek nyamperin cowok kayak gitu guys. Nah kayak gitu teman-teman. Dan saran selanjutnya adalah kalian tanya ke dia tujuan dia mencari aplikasi ini apa. Karena rata-rata ketika saya berselancar dalam aplikasi dunia dating kayak gitu, emang rata-rata mereka itu nanya ke saya, kamu tuh di sini nyari apa? Nanya gitu ke saya guys. Iya, saya sih pertamanya saya jawab ya, nyari teman. Karena apa? Karena segala sesuatu itu dimulai dari teman. Teman hidup juga kan dari teman dulu kan, kita berteman dulu. Gak mungkin kan saya nyari pacar gitu. Jadi saya ketika ditanya, kamu tuh di sini cari apa? Ya saya jawab, saya di sini tuh nyari teman. Karena apa? Karena emang saya tuh gak mau langsung jadian gitu guys. Kalau misalnya gak mau langsung nikah kayak gitu. Kenapa? Karena harus selidik dulu, harus pacaran dulu, harus jadi teman dulu. Kalau misalnya kalian juga nemuin yang kayak gitu, jadi teman, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ketika ditembak, kalian harus bilang, saya tuh mau jadi pacar kamu asalkan apa? Asalkan serius. Saya tuh pacaran gak mau main-main gitu aja guys. Sorry nih mikrofonnya kayak gini guys, nggak tahu ini kemana hilang. Kayak itu teman-teman. Jadi saran saya tuh kalian tuh harus kayak gitu ya dalam aplikasi dunia dating, karena banyak orang-orang nakal. Kalaupun misalnya kalian diajak nikah langsung, jangan mau teman-teman, harus pacaran dulu, saran saya guys. Kok pacaran mah dosa lah, namanya juga pacaran dunia online kayak gitu. Emang pegang-pegangan tangan enggak kan, kecuali kalian mau di foto-foto kayak gitu. Dan yang terakhir, jangan mau kalian minta di foto. Biasanya suka ada yang foto dong tiap detik tiap menit kayak gitu, minta foto. Aduh, hindari banget yang kayak gitu guys. Itu tuh apaan yang kayak gitu guys. Kalau misalnya dia emang pengen ngeliat kalian secara real atau nyata, dia bakal datang ke kalian. Kalau cuma minta foto-foto kayak gitu, tak disalahgunain guys, jangan mau ya. Kalau cuma satu sih nggak apa-apa ya, 1-2 gitu ya. Kalau misalnya hampir setiap kalian chattingnya minta foto tuh nggak usah, nggak mau. Takutnya nanti ketika kalian gak jadi, foto kalian disebar-sebarin terus diedit-edit, jadi yang enggak. Hindari yang kayak gitu guys, saran saya. Nah teman-teman, itu saja tips dari saya bagaimana sih cara mencari pasangan gitu guys. Kalau bisa mah kalian tuh harus PDKT-nya harus bener-bener real banget, nyata banget teman-teman. Saran saya harus pacaran dulu ya, PDKT, jadi kalian tahu sehariannya kayak gimana, terus tahu hobinya kayak mana, kerjaan apa, kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya orang tertarik dengan kalian tanpa kalian tanya juga, dia bakal cerita pengalaman sih ya. Terus dia juga bakal cerita kok mengenai tentang
bahkan tentang keuangannya itu bakal cerita guys. Pengalaman saya sih dulu ya, saya pernah menjalin hubungan, tanpa saya minta dia tuh cerita sama saya kalau misalnya gaji dia tuh habis dipakai apa aja, cerita ke saya guys tanpa saya bertanya. Jadi dia tuh gajian punya setoran ini, punya setoran itu, cerita ke saya kayak gitu. Itu teman-teman, meskipun dia sibuk ya dia pasti nyempetin buat video call gitu, meskipun cuma 5 menit